Film kali ini bercerita pada tahun 10.000 sebelum Masehi, di mana kita diperlihatkan dengan sebuah suku pemburu mamut yang dikenal sebagai suku Yagal. Diketahui bahwa akhir-akhir ini suku Yagal mengalami kesulitan bertahan hidup karena mamut sudah jarang ditemukan untuk diburu guna diambil dagingnya untuk dijadikan nasu paleko. Bahkan saking sulitnya, para pemburu Yagal harus berkeliaran semakin jauh dari tempat tinggal mereka di lembah pegunungan untuk sekedar mencari makanan. Dan untuk mengatasi krisis ini, tetua suku Yagal yang disebut sebagai Ibu Tua melakukan sebuah ritual khusus di setiap malam guna meminta tanda kepada para dewa. Sampai akhirnya pada suatu malam tanda itu akhirnya muncul, di mana salah satu anggota suku menemukan seorang gadis kecil bermata biru yang bernama Evolet. Saat Ibu Tua memegang wajah Evolet, ia langsung melihat sekilas masa lalu Evolet, di mana semua keluarga serta sukunya telah dibantai dan diculik oleh pembajak yang disebut sebagai 4 kaki setan. Setelah melihat kejadian yang menimpa Evolet, si Ibu Tua mulai meramalkan bahwa setan berkaki 4 juga akan datang ke lembah ini tepat saat hari perburuan terakhir suku Yagal. Namun Ibu Tua juga menuturkan bahwa mereka tidak usah takut karena nantinya akan ada seorang kesatria yang akan menyelamatkan mereka dan menjadi pemimpinnya. Nah, kesatria itu jugalah yang nantinya akan menjadi kekasih sejati dari Evolet. Namun kepala suku Yagal tidak mempercayai ramalan dari Ibu Tua dan ingin mencari jalan alternatif untuk memberi makan rakyatnya, yaitu dengan pergi mencari tempat baru yang cocok untuk ditinggali. Sebelum pergi, ia mengambil sebuah gelang tulang dan memberikan tombak putih suci kepada sahabatnya yang bernama Tik-Tik. Si kepala suku juga meminta pada Tik-Tik untuk melindungi putranya yang masih bocil bernama Dele, serta merahasiakan penyebab kepergiannya dari desa. Setelah kepala suku pergi, Dele mulai diejek oleh para anak laki-laki lain, termasuk anak dari Tik-Tik yaitu Karen, di mana mereka menganggap kalau ayah dari Dele ini sebagai kepala suku pengecut yang telah pergi meninggalkan sukunya sendiri. Karena merasa tidak tahan terus-terusan diejek, Dele pun akhirnya memutuskan untuk tidak gabung-gabung lagi dengan teman-teman tongkrongannya tersebut. Yah, namun justru nasib baik menimpa si Dele, di mana ia justru mendapatkan seorang teman baru yang tidak lain adalah Evolet yang terlihat menyukai Dele. Dele lalu mulai menggombal dengan menunjukkan Evolet salah satu bintang paling bersinar di langit, di mana dari ajaran ayahnya, bintang itu konon tidak akan pindah kemana-mana, layaknya si Dele yang akan selalu ada untuk Evolet. Beberapa tahun kemudian, Evolet kini tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, sedangkan Dele menjadi pria yang tampak biasa-biasa saja. Tak hanya itu, Dele juga jarang main bersama teman-teman seumurannya dan malah sering mencari jangkrik bersama bocil yang bernama Baku. Di sini, Baku memberitahu Dele bahwa hari perburuan terakhir atau penobatan kepala suku yang baru akan segera tiba. Lalu di saat itu juga, Evolet datang untuk mengajak Dele mengobrol, di mana di sini Evolet menyarankan Dele agar mengajaknya silariang alias kawin lari. Hal ini dikarenakan si Karen juga ternyata menginginkan posisi kepala suku, dan peraturannya jika Karen berhasil menghabisi Manak terlebih dahulu, maka Karenlah yang akan menjadi suami dari Evolet. Namun meskipun begitu, Dele tetap tidak mau karena dia percaya kalau dirinya lah yang akan pertama kali menghabisi Manak tersebut. Di tengah perbincangan serius mereka, Baku tiba-tiba muncul dan menyampaikan bahwa sekelompok Manak atau mamut telah terlihat dari kejauhan. Dengan segera, Tik-Tik pun mulai mengingatkan kepada para pemburu muda bahwa siapapun yang berhasil menghabisi mamut terlebih dahulu, maka akan mendapatkan tombak putih suci dan menjadi kepala suku yang baru. Setelah memberi arahan, Tik-Tik pun mengawal para calon kepala suku untuk menyelinap ke arah kawanan mamut. Saat Tik-Tik menemukan pemimpin mamut, Tik-Tik langsung berteriak guna menakuti para mamut, dan begitu para mamut berlari karena kaget, para calon kepala suku pun mulai melakukan pengejaran guna menggiring kawanan hewan raksasa ini ke perangkap mereka.
Di tengah kejar-kejarannya, kawanan mamut tersebut akhirnya berlari ke arah perangkap yang sudah dibuat oleh suku Yagal, di mana salah satu mamut yang bertubuh besar berhasil terkena jaring. Namun karena si mamut memiliki tenaga yang begitu kuat, dia pun meronta-ronta dan akhirnya menyeret para pemburu termasuk Dele yang tangannya tidak sengaja tersangkut di jaring. Saat semua orang berhasil melepaskan diri, Dele justru malah tetap ikut karena tidak bisa melepaskan diri. Untungnya jaring itu tersangkut di bebatuan sehingga si mamut berhasil terlepas dari jeratan. Ketika si mamut mulai menyerang Dele, Dele segera mengambil sebuah tombak, namun tombak itu justru malah terjepit di bebatuan sehingga Dele pun memilih untuk lari. Akan tetapi si mamut yang mengejarnya justru malah tidak sengaja menabrakkan tubuhnya ke tombak yang langsung menembus jantungnya hingga menyebabkan hewan raksasa tersebut langsung jatuh metong dan menimpa si Dele. Para pemburu yang baru saja datang lalu mengeluarkan Dele dari tindisan mamut, dan setelah itu mereka pun mengucapkan selamat karena Dele telah berhasil menghabisi manak tersebut. Tak terkecuali si Karen yang akhirnya memilih berteman dengan Dele. Dan karena kini Dele lah yang telah menang, si ibu tua pun langsung menyerahkan tombak putih suci beserta evolet kepadanya. Para suku Yagal lalu beramai-ramai mengambil daging mamut. Mereka juga merayakan keberhasilan Dele dengan meminum 5 jergen balok di malam itu juga. Namun di sini Dele diliputi rasa bersalah karena kemetongan mamut itu sebenarnya merupakan suatu kecelakaan, bukan murni karena dirinya. Dan untuk itu ia pun pergi meminta maaf kepada Tik-Tik karena telah berbohong tentang dirinya yang menghabisi mamut. Dele mengaku terpaksa berbohong karena ia tidak ingin kehilangan evolet. Merasa dirinya belum pantas mendapatkan tombak putih suci, Dele pun mengembalikan tombaknya kepada Tik-Tik. Keesokan paginya, ramalan ibu tua akhirnya benar-benar terjadi, di mana suku Yagal tiba-tiba diserang oleh setan berkaki 4 yang ternyata adalah penunggang kuda. Mereka menangkap semua anggota yang sehat untuk dijadikan sebagai budak dan menghabisi siapa saja yang berani melakukan perlawanan. Dalam serangan itu, Baku bersembunyi di sebuah gubuk dan harus menyaksikan ibunya yang dihabisi oleh salah satu penunggang kuda, kita sebut saja dia si mata satu. Sedangkan Dele yang tidurnya terpisah sendirian seketika terbangun dan melihat dari kejauhan desanya yang telah diserang. Dele pun segera pergi untuk membantu, namun Tik-Tik menghentikannya karena mereka tidak akan mampu melawan mereka yang jumlahnya lebih banyak dan telah mendominasi keadaan. Pemimpin setan berkaki 4 yang dikenal sebagai Warlord lalu tak sengaja melihat evolet dan begitu terpukau atas kecantikannya, dan karena dirasa sakne, ia pun memutuskan untuk membawanya. Setelah para penunggang kuda pergi sambil membawa para tawanan, anggota suku yang selamat mulai mengumpulkan mayat-mayat yang berserakan. Di sini Dele yang tidak bisa tenang karena kekasihnya yang ikut diculik. Ia pun memberitahu Karen kalau dirinya ingin mengejar para penunggang kuda. Awalnya Karen melarangnya, namun setelah ia tahu bahwa Dele akan didampingi oleh Tik-Tik bapaknya, akhirnya dia pun membiarkannya dan ikut join dalam pengejaran mereka. Namun sebelum pergi, ibu tetua melakukan sebuah ritual agar ketiganya diberi keselamatan dalam menyelamatkan keluarganya. Dan setelah itu ketiganya pun mulai pergi ke arah setan berkaki 4. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, ketiganya lalu dikejutkan dengan kemunculan Baku yang ternyata telah mengikuti mereka sedari awal. Mulanya Tik-Tik menyuruh Baku untuk pulang, namun setelah mengetahui alasan Baku yang ingin balas dendam atas kemetongan ibunya, Tik-Tik pun dengan terpaksa membiarkan Baku untuk ikut. Setelah berjalan beberapa mil, mereka menemukan sekumpulan batu bekas pengapian, yang artinya seseorang baru saja membuat api di sana. Tak hanya itu, Dele juga menemukan serpihan kalung milik evolet yang mengonfirmasi bahwa mereka telah berada di jalur yang benar. Namun saat mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh, keempatnya dilanda badai salju tebal, yang mana badai salju itu akhirnya menutupi jejak para penculik.
Meskipun jejaknya telah hilang, namun keempatnya tetap dituntun oleh ilmu sihir ibu tua yang tanpa henti mengirim doa agar mereka bisa menemukan para penculik. Sementara itu, si mata satu tak sengaja mendapati Evolet terus menjatuhkan beberapa serpian kalungnya untuk memberikan petunjuk. Dan saat Evolet menolak untuk menyerahkan kalungnya, Warlord pun mencambuk tangan Evolet beberapa kali sampai terluka dan berdarah. Beberapa waktu kemudian, Deleh and the Gang akhirnya berhasil sampai di perbatasan antara gunung es dengan hutan. Di sini, Deleh lagi-lagi menemukan kalung milik Evolet yang telah berlumuran darah di tanah, yang tentu saja membuat Deleh begitu merasa khawatir akan keselamatan kekasihnya Evolet. Lalu pada saat itu juga, mereka melihat banyak burung-burung yang berterbangan menjauhi hutan, di mana artinya para penunggang kuda telah pergi ke arah sana. Dan tanpa pikir panjang, keempatnya pun langsung masuk ke dalam hutan tersebut. Sementara itu, pasukan berkuda yang sedang melewati semak-semak belantara tiba-tiba diserang oleh binatang misterius. Warlord pun segera mencambuk semua tawanan agar segera berlari lebih cepat. Saat hari mulai malam, Deleh dan kawan-kawan akhirnya berhasil menemukan perkemahan para pengendara kuda. Namun karena terlalu berisiko, mereka harus bersabar terlebih dahulu untuk menunggu waktu yang tepat. Singkat cerita, di keesokan paginya, Evolet dibangunkan oleh si mata satu yang terlihat begitu sakau ingin menikmati seram di lempitnya. Tapi untungnya, sebelum ia disosor, Deleh tiba-tiba muncul di sana dan langsung menghantam kelapa si mata satu hingga jatuh pingsan. Setelah itu, Deleh segera melepaskan ikatan Evolet dan memintanya agar segera melepaskan tawanan yang lain. Namun sayang, di waktu itu juga Warlord tiba-tiba datang sehingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Dalam pengejaran itu, Karen yang kakinya tersandung berhasil tertangkap oleh Warlord, sedangkan sisanya terus berlari masuk ke semak-semak. Pada momen ini, mereka lagi-lagi bertemu dengan hewan misterius yang ternyata adalah burung besar yang sangat lapar akan daging. Burung ini berhasil membuat kaki Tik-Tik terluka parah, sedangkan Deleh, Baku, dan Evolet memilih naik ke atas pohon. Namun karena burung besar ini berjumlah banyak, Deleh pun terpaksa harus memancing para burung ini ke arah hutan bambu dan berhasil menghabisi salah satunya menggunakan bambu runcing di sana. Saat Deleh kembali ke Evolet, sayangnya Deleh telah mendapati kalau Baku dan kekasihnya itu sudah tertangkap oleh Warlord. Yang alhasil, Deleh pun tidak bisa berbuat apa-apa dan lebih mementingkan Tik-Tik terlebih dahulu yang kini mengalami luka serius di bagian pahanya. Singkatnya, saat Deleh mengikuti para pengendara melewati luasnya gurun, Tik-Tik tiba-tiba mengeluh kesakitan. Deleh pun memutuskan untuk nginap malam itu dan mengobati luka paha Tik-Tik agar tidak membusuk. Karena seharian belum makan, Deleh pun memutuskan untuk pergi mencari makan malam itu juga. Namun ketika sedang berburu, Deleh secara tidak sengaja terjatuh ke dalam perangkap lubang hingga membuatnya jatuh pingsan. Tak lama kemudian, hujan tiba-tiba turun sehingga lubang perangkap itu mulai dipenuhi oleh air yang membuat si Deleh akhirnya terbangun. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat seekor harimau bertaring pedang yang turut terjebak di tempat itu. Awalnya Deleh berniat untuk menghabisinya, tapi karena merasa kasihan, ia justru malah membebaskan si harimau sambil berkata, Oke, aku akan menolongmu. Tapi ingat, jangan makan aku, oke sih?" Setelah dibebaskan, harimau itu ternyata mengerti apa maksud dari Deleh. Si harimau juga menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Deleh sebelum akhirnya pergi meninggalkannya di sana. Mengingat kalau Tik-Tik belum makan, ia pun segera naik ke atas untuk menemui Tik-Tik. Tetapi di sana, Deleh menemukan kalau Tik-Tik sudah bisa bergegas. Di sini, Tik-Tik memberitahu Deleh bahwa dirinya mendengar suara jeritan di balik perbukitan dan melihat asap di kejauhan. Merasa ada yang tidak beres, keduanya pun memutuskan untuk pergi ke arah asap tersebut. Keduanya lalu tiba di sumber asap yang ternyata merupakan sebuah desa kecil yang baru saja diserang oleh Warlord and the Gang. Saat keduanya sedang makan, mereka tiba-tiba dikepung oleh suku asli yang tinggal di sana.
Ketika keduanya hendak dihabisi, tiba-tiba seekor harimau yang sebelumnya diselamatkan oleh Dele semalam muncul di sana. Kepala suku dan semua warganya pun terkejut saat melihat si Dele yang tampak bisa berkomunikasi dengan si harimau dan seolah berniat melindunginya. Setelah harimau itu pergi, perilaku penduduk setempat seketika berubah, di mana yang tadinya sangar kini terlihat begitu menyambut Dele dengan begitu ramah. Bahkan mereka mengundang Dele dan Tikti untuk makan cabai yang belum pernah mereka makan. Pemimpin suku yang bernama Nakudu kemudian mulai bercerita menggunakan bahasa Yagal. Dia menjelaskan bahwa dirinya mempelajari bahasa ini dari seorang pria yang begitu mirip dengan Dele, yang artinya ayah Dele pernah melewati daerah ini sebelumnya. Dele pun ingin tahu di mana dirinya bisa menemukan sang ayah. Namun sayangnya, ayah Dele telah lama dibawa oleh para penunggang kuda. Nakudu kemudian menunjukkan beberapa lukisan yang menceritakan ramalan tentang seorang pria yang dapat berbicara dengan harimau, di mana orang tersebut konon nantinya akan memimpin peperangan dan membebaskan rakyatnya, di mana si pria itu tidak lain adalah Dele yang baru saja berkomunikasi dengan harimau besar tadi siang. Di keesokan paginya, salah satu warga Nakudu yang sebelumnya ditugaskan sebagai mata-mata dan pembawa pesan telah kembali ke desa dan memberitahu Nakudu bahwa suku-suku lainnya juga diserang oleh para penunggang kuda. Dari situlah Tik-Tik mengajak Nakudu untuk mengejar mereka. Lalu singkat cerita, saat semua warga mengucapkan salam perpisahan kepada keluarganya masing-masing, Dele baru melihat kalau Nakudu ini hanya pelangak-pelongok sendirian. Nakudu pun menjelaskan bahwa para penunggang kuda telah menghabisi istrinya dan menculik putranya yang bernama Tudu. Sementara itu, di barisan para penunggang kuda, Tudu bertemu dengan Baku. Mereka pun berkenalan dan menjadi teman. Ya, meskipun di sini hanya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Saat sedang beristirahat, si mata satu yang memberi minuman kepada para tawanan tampak dibuat emosi karena si Baku justru melakukan pemberontakan kecil yang alhasil membuat dirinya dihajar oleh si mata satu. Untungnya ada warlord yang langsung mencegahnya dengan cara memukul si mata satu, di mana hal ini pun membuat si mata satu semakin marah. Namun dia hanya bisa menahan diri karena warlord adalah ketua di sana. Kembali ke Dele dan rombongan, tampak Dele dan Tik-Tik begitu terkejut saat melihat sudah ada banyak suku-suku lain yang telah menunggu mereka dan berniat bergabung dengan Dele. Dan tak membuang waktu, kelompok ini pun kemudian memulai perjalanan melewati gurun pasir. Sepanjang perjalanan, mereka juga menemukan suku lain yang baru saja diserang oleh penunggang kuda. Dan sebagai tindakan balas dendamnya, para suku itu pun ikut bersama kelompok Dele. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di sebuah aliran sungai dan mendapati kalau para penunggang kuda telah pergi menggunakan perahu yang penuh dengan sangkar para budak. Namun karena mereka tidak bisa mengejar perahu yang cepat, semua anggota suku-suku itu pun hanya bisa memperhatikan kepergian keluarga mereka. Setelah itu, semua suku lalu berunding mendiskusikan pilihan mereka apakah mau mengejar atau pulang kampung. Dalam diskusinya itu, salah satu kepala suku mengatakan bahwa sungai ini bergerak seperti ular di atas pasir, di mana para budak akan dibawa ke ujung sungai atau disebut sebagai matanya ular. Dan satu-satunya jalan tanpa perahu adalah dengan melalui luasnya hamparan gurun ini. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada seorang pun yang bisa menemukan di mana ujung dari mata ular ini berada. Namun meskipun begitu, Dele tetap tidak menyerah demi kekasih hatinya dan tetap akan menuntun semua suku-suku tersebut melalui luasnya padang pasir sambil berjanji akan menemukan di mana mata ularnya berada. Singkat cerita, para suku-suku ini lalu berjalan kaki selama beberapa hari. Namun karena tidak menemukan sumber mata air sedikit pun, mereka pun mulai berjatuhan karena lemah satu persatu. Yang alhasil, Dele pun membiarkan pasukannya untuk beristirahat. Di malam harinya, Dele yang galau brutal memikirkan kekasihnya Evolen tampak terus memperhatikan langit hingga tidak sengaja ia pun menyadari sebuah fakta bahwa ternyata mata ular yang dimaksudkan ternyata adalah dengan mengikuti arah di mana
bintang terang tersebut berada. Menyadari hal ini, Deleh pun segera memberitahu Tik-Tik bahwa mereka sebenarnya harus melakukan perjalanan di malam hari untuk menggunakan bintang terang itu sebagai pemandu mereka. Sementara di sisi lain, ibu tua kini sudah tidak lagi berbicara kepada siapapun dan hanya duduk diam. Hal ini karena ibu tua sedang menggunakan segala kekuatan magisnya untuk memantau Deleh dan juga Evolet. Beberapa waktu kemudian, rombongan pasukan suku-suku tersebut akhirnya menemukan tujuan para penunggang kuda, yaitu suatu tempat yang dikenal sebagai Gunung Para Dewa atau Piramida Mesir. Di sana, para budak sudah tiba beberapa hari lalu dan telah dipekerjakan untuk membangun piramida sebagai peradaban yang maju. Tak hanya itu, orang-orang ini juga memperbudak mamut serta memperlakukan mereka dengan kasar, yang tentu saja membuat Baku dan Karen begitu emosi melihatnya. Di saat itu juga, datanglah sang pemimpin yang dikenal sebagai Yang Maha Kuasa dan para pendetanya. Semua budak pun langsung berlutut karena mereka percaya kalau pemimpin itu memiliki kekuatan dewa. Pada saat itu juga, sang dewa merasa tidak senang karena para budak dinilai begitu lambat dalam bekerja. Ia pun meminta kepada para pendetanya untuk mengorbankan seorang budak yang merupakan teman dari Karen sebagai hukuman. Sementara itu, tampak Deleh mulai kehilangan harapan karena meskipun semua suku sudah bersatu, mereka masih belum memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang. Namun di sini, Tik-Tik menyampaikan bahwa jika para budak di sana ikut bergabung dengan mereka, maka jumlahnya pasti akan jauh lebih banyak. Untuk itu, di malam harinya, Deleh dan Nakudu diam-diam menyelinap ke dalam kandang para tawanan untuk memeriksa para budak di sana. Di sini, Nakudu kemudian bertemu kembali dengan putranya, sedangkan Deleh bertanya kepada Baku tentang di mana keberadaan Evolet. Baku pun menjawab jika para wanita berada di gedung yang berbeda. Deleh kemudian meminta maaf kepada Karen karena telah membuatnya terperangkap. Namun kini Karen tampak mulai percaya kepada ramalan tersebut dan bersumpah akan mengikuti Deleh sebagai kepala suku mereka sampai akhir. Di saat itu juga seorang budak dari suku lain memprotes kehadiran Deleh karena dia justru akan membuat semua orang yang ada di dalam sana berada dalam masalah. Ia juga tidak peduli akan seberapa banyak tombak yang dimiliki oleh Deleh karena senjata tidak akan bisa menghabisi pemimpin atau dewa di sana. Nakudu pun mencoba memberitahunya bahwa Deleh ini merupakan orang yang telah diramalkan, di mana ia memiliki kekuatan yang memungkinkan dia bisa berbicara dengan para harimau. Mengetahui hal itu, para budak pun segera memperkenalkan Deleh kepada seorang pria buta yang mereka sembunyikan di bawah tanah. Diketahui bahwa orang buta ini dulunya adalah seorang pelayan dewa yang melarikan diri dan tahu bahwa apa yang paling ditakuti dari dewa, di mana yang dia takuti adalah tanda dari pemburu yang melambangkan bintang paling terang di langit. Jika Deleh tidak punya tandanya, maka dia tidak akan bisa menghabisi Yang Maha Kuasa. Pada saat itu juga mereka mendengar para penjaga yang mendekat, dan sebelum pergi, Deleh bertanya kepada orang buta itu tentang gelang milik ayahnya yang sedang ia pakai. Si buta lalu mengatakan kalau ayahnya Deleh adalah orang yang telah menyelamatkan nyawanya, namun sayangnya ia kini telah metong. Setelah itu, Nakudu dan Deleh pun segera berlari kembali ke pasukannya. Namun tanpa mereka sadari, ada 3 penjaga yang berhasil membuntukinya dan mendapati banyaknya pasukan Deleh. Mengetahui hal itu, ketiga penjaga pun berniat untuk segera kembali ke piramida dan melaporkan hal ini. Tetapi untungnya, ketiganya lebih dulu dihadang oleh Tik-Tik yang langsung terlibat pertarungan dengan mereka. Meskipun Tik-Tik berhasil mengalahkan mereka, namun sayang salah satu penjaga berhasil bangkit kembali dan memberi serangan telak pada Tik-Tik hingga membuat ia berakhir sekarat di pangkuan Deleh. Sebelum metong, Tik-Tik kembali menyerahkan tombak putih suci kepada Deleh sebelum akhirnya meninggoy di sana. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan Evolet yang kini dibawa ke sebuah kamar di mana Warlord dengan kesaktiannya hendak akan mentusbolnya. Tetapi beruntung sebelum ditusbol, para pendeta dan penjaga lebih dulu datang dan langsung menangkap Warlord karena telah mencuri seorang budak yang maha kuasa. Usut punya usut, si mata satulah yang sudah mengadukan hal ini sebagai wujud balas dendamnya. Ketika para pendeta mengambil pisau dari tangan Evolet, mereka tak sengaja menemukan sebuah bekas luka yang merupakan tanda milik pemburu yang begitu ditakuti oleh Yang Maha Kuasa. Sehingga dengan segera para pendeta itu pun memberitahukan hal ini kepada Yang Maha Kuasa, yang langsung menjadi murka setelah mendengar berita ini.
kita kembali lagi ke Deleh yang baru saja mengubur jasad Tik-Tik. Dari situlah semangat Deleh semakin membara dalam menyelamatkan suku-sukunya. Dan sebelum memulai aksinya, terlebih dahulu ia memberikan pidato pembangkit semangatnya kepada semua suku-suku yang ada di sana. The mountain of the gods, as one! Setelah berpidato, mereka mulai melancarkan aksinya dengan menyelinap dan menyamar sebagai budak. Sementara itu Evolet dibawa ke Yang Maha Kuasa bersama dengan Warlord yang dicambuk karena telah berkhianat. Kembali ke para budak di mana Deleh dan Karen yang sedang naik ke atas piramida berhasil menemukan pemimpin mamut raksasa. Yang dengan itu mereka pun langsung memerintahkan Baku dan Tudu untuk melepaskan para mamut dari ikatannya. Dan setelah selesai, Deleh kemudian memberi sinyal untuk memulai pertarungan. Dalam pertarungan itu, Karen mengorbankan nyawanya agar Deleh memiliki kesempatan untuk menakuti pemimpin Manak. Sehingga Manak itu nantinya akan menggiring kawanannya untuk lari menurun dan menabrak para penjaga yang mulai berdatangan. Para budak yang melihat keberanian dari kelompok Deleh akhirnya memutuskan untuk bersatu dan mulai melakukan pemberontakan. Ketika Yang Maha Kuasa mendengar para budak memberontak, ia pun memerintahkan para pendeta untuk menawan Evolet di depan semua orang agar dapat kembali memperdaya semua suku. Yang alhasil ketika Deleh melihat kekasihnya Evolet, ia pun langsung menghentikan keganasan para prajuritnya. Sedangkan para budak entah mengapa malah tunduk kembali kepada Yang Maha Kuasa saat melihatnya keluar dari dalam istananya. Yang Maha Kuasa kemudian memberikan tawaran kepada Deleh untuk mengambil Evolet serta sukunya lalu pulang ke desa mereka. Sedangkan para budak lainnya yang telah berada di sana akan tetap tinggal karena mereka adalah milik dewa. Mendengar itu, awalnya Deleh setuju dengan tawaran tersebut hingga membuat semua suku di sana jadi kecewa. Namun saat Yang Maha Kuasa lengah, Deleh pun tanpa basa-basi langsung melemparkan tombak putih sucinya tepat ke arah Yang Maha Kuasa yang membuat ia langsung terjatuh tak bulintak dari tangga. Dari situlah Deleh dan semua orang menyadari bahwa yang mereka sembah ternyata bukanlah dewa karena ia juga mudah untuk dibuat metong. Dan seketika itu pula para budak kembali bersatu dan melakukan pemberontakan. Dalam kekacauan itu, Nakudu berhasil menghabisi si mata satu menggunakan tombaknya. Sedangkan Warlord mengambil kesempatan itu untuk membawa kabur Evolet menggunakan kuda. Melihat kekasihnya yang dibawa, Deleh pun mencoba untuk mengejarnya. Sementara Evolet menancapkan sebuah anak panah ke tubuh Warlord yang membuat mereka berdua akhirnya terjatuh dari kuda. Evolet dan Deleh lalu berlari ke arah satu sama lain. Namun sebelum mereka berpelukan, Warlord tiba-tiba bangkit dan menembakkan anak panahnya hingga tepat mengenai Evolet. Di mana hal ini pun turut dirasakan oleh ibu tetua yang langsung muntah darah. Melihat kekasihnya yang terkapar, Deleh pun dibuat begitu marah besar, kemudian berlari ke arah Warlord dan langsung menghabisinya menggunakan tombak putih. Setelah itu, Deleh memeluk Evolet yang secara perlahan akhirnya meninggoy di pelukannya. Kini Deleh begitu merasa sangat hancur karena perjuangannya selama ini dirasa telah sia-sia. Akan tetapi tak lama kemudian, keajaiban tiba-tiba terjadi saat sang ibu tua akhirnya rela memberikan nyawanya untuk Evolet, di mana akhirnya Evolet pun berhasil hidup kembali. Beberapa waktu kemudian suku-suku tersebut kembali ke desa asalnya masing-masing. Nakudu lalu memberi Deleh beberapa benih jagung, beras, dan ketan untuk Deleh tanam sehingga nantinya kaum Yagal tidak lagi kelaparan. Dan singkat cerita, Deleh dan semua anggota sukunya yang berhasil diselamatkan akhirnya telah tiba di desa mereka. Dan setelah musim dingin berakhir, Deleh dan Evolet mulai menanam benih-benih tersebut yang bertumbuh begitu cepat. Kini Deleh menjadi pemimpin baru yang telah menyelamatkan desanya seperti apa yang telah diramalkan oleh ibu tua. Dan film pun berakhir.